Hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Keberhasilan sebuah karya drama atau lagu salah satunya bisa dilihat dari bagaimana penonton dan penggemar terkesan dengan sejumlah atau salah satu karakter yang dialami sang artis. Misalnya beberapa aktris atau penyanyi beroleh atensi publik atas peran dan publisitas yang mereka bawakan kali pertama di panggung hiburan. Lalu apakah image pertama itu untuk selamanya atau mengalami perubahan? Cari tahu saja gimana keadaan sejumlah artis yang dikenal tomboy di awal karirnya pada konten hari ini. Perubahan 5 artis tomboy dulu dan sekarang. Namun sebelum terus menonton, pastikan kalian tak absen menekan tombol subscribe dan bel notifikasi channelnya agar kalian selalu tahu infotainment terbaik hanya dari Hiburan Populer. Brigitta Cynthia. Brigitta Cynthia atau disapa Gigi lahir di Jakarta 9 Juli 1993. Gigi mulai dikenal saat tergabung dalam girl group Cherrybelle dengan kepribadiannya yang pede, ekspresif, dan energik. Personel termuda itu tak hanya memiliki suara yang indah, tapi juga paling jago ngedance. Namun satu hal yang paling identik dan khas dari perempuan berdarah Tionghoa tersebut adalah gayanya yang tomboy dan boys dengan rambut di atas bahunya yang sering diwarnai. Pada 2015 ia hengkang dari Cherrybelle dan meneruskan eksistensinya di panggung hiburan dengan debut berakting dalam film Sebuah Lagu Untuk Tuhan dan debut FTV Cintaku Selicin Belut. Selain berakting, Gigi juga tergabung dengan kuartet grup A Better Chance dan belakangan sibuk sebagai presenter TV. Misalnya menjadi host Katakan Putus. Pada masa inilah ia perlahan bertransformasi mengubah tampilannya lebih feminin dengan potongan rambut panjang tergerai, dandanan minimalis yang lembut dan pilihan busana berpola terusan yang menonjolkan sisi wanitanya. Pada 2020 lalu ia mendapat ulasan positif setelah menjadi pemeran utama web series Asa Story. Nadia Vega. Nadia Vega lahir di Pekanbaru 12 Desember 1987. Wanita 33 tahun ini dikenal berkat sinetron Ini Kah Rasanya di tahun 2003. Berperan sebagai Mini, ia sukses mendalami karakter siswi tomboy. Kesuksesan sinetron ini lalu diadaptasi menjadi film dengan judul Ini Kah Rasanya Cinta di tahun 2005. Nadia masih memerankan karakter tomboy berambut pendek. Ia diceritakan keras kepala, galak, dan selalu tampil dengan outfit jeans, topi, dan atasan tanpa lengan. Setelahnya, ia rutin bermain sinetron dan film dengan karakter yang beragam. Makin kesini, perlahan image tomboynya menghilang. Tak hanya berakting, ia juga menjajal kemampuan bernyanyi jauh sebelum terkenal sebagai Mini. Tepatnya pada tahun 2003, ia merilis album perdana Arti Persahabatan, disusul sejumlah lagu lainnya. Pada 2009, Nadia rehat dari aktivitas keartisan demi melanjutkan studi bidang animasi di Australia. Sekembalinya dari sana, ia masih menerima beberapa tawaran berakting namun lebih mendalami profesi sebagai DJ. Tampilannya pun berubah menjadi wanita seksi dewasa setiap kali tampil. Pada 2015, Nadia melangsungkan pernikahan dengan Sultan Yarjorik Dozi, seorang animator yang pernah menangani film Avengers. Sejak saat itu ia makin jarang terlihat di layar kaca, namun masih manggung sebagai DJ dan mengerjakan proyek animasi film. Tia Aristia. Tia Aristia lahir di Jakarta 30 Maret 1983. Jauh sebelum terjun di dunia entertain, Tia adalah sosok berjiwa sporty dan tomboy karena merupakan seorang atlet taekwondo. Pemegang sabuk hitam ini menekuni ilmu bela diri asal Korea itu sejak usia 12 tahun hingga usia 17 tahun. Selama menjadi atlet, ia telah mencatat prestasi dengan mengumpulkan total 8 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Hebat bukan? Namun, Tia kurang mendapat dukungan dari orang tua karena profesi atlet dinilai tak menjanjikan. Tia kemudian menjajal dunia hiburan setelah lolos 20 besar finalis Gadis Sampul tahun 2001.
Penampilannya yang sporty mau tak mau harus berubah lebih feminim demi tuntutan profesi barunya. Namun begitu, ia masih selalu tampil dengan gayanya yang kocak dan nyeblak. Artis yang menikah di tahun 2014 tersebut lantas menekuni dunia akting dengan berperan dalam sinetron, film, dan serial FTV, semisal Artis Masuk Desa, Panggil Namaku 3 Kali, Rahasia Bintang, dan Sebelah Mata. Setelah itu ia juga laris manis sebagai presenter, misalnya memandu acara musik dahsyat dan Katakan Putus. Ibu dua anak ini belakangan ramai dibicarakan setelah keberhasilannya melakukan diet dari 74 kg turun hingga 51 kg hanya dalam kurun 4 bulan dengan berjalan kaki selama 45 menit setiap hari. Meski tak lagi menekuni taekwondo, ia masih sering berlatih sebagai varian olahraga dan hobi. Ia juga membuka kelas taekwondo khusus anak-anak. Ayushita. Wanita kelahiran Jakarta 9 Juni 1989 ini memulai karirnya pada tahun 2003 lewat peran FTV Betisar Merah. Namun karirnya baru benderang setelah bermain sebagai pemeran utama dalam film adaptasi novel Me vs High Heels. Ayu berperan sebagai Syasha yang cuek, tomboy, menyukai olahraga basket dan tinju. Pada film musikal Bukan Bintang Biasa, karakter tomboy juga kadung melekat. Namun belakangan saat beradu akting dengan Nicholas Saputra dalam film yang tidak dibicarakan ketika membicarakan cinta, ia tampil berambut panjang, keriting, dan kesan tomboynya pun menghilang. Nah, selain berakting dalam sejumlah film, sinetron, dan FTV, Ayushita juga tergabung dalam grup vokal Bukan Bintang Biasa bersama Laudia Cynthia Bella, Chelsea Olivia, Raffi Ahmad, dan Dimas Beck. Mereka pun telah merilis sejumlah karya. Pada 2013, giliran pemeran pendukung film Kartini itu juga merilis album solo. Selama berkarir, publisitas Ayushita dikenal sebagai public figure yang memiliki ciri khas karena selalu tampil berbeda dalam setiap era karyanya. Mulai dari gaya rambut, pilihan busana, dan image yang ingin ditampilkan. Pernah berambut pendek di awal karir, saat ini di usianya yang ke-31 tahun ia konsisten dengan rambut panjangnya dan selalu tampil dengan pilihan kostum yang fashionable dan elegan. Yuki Kato. Aktris keturunan Jepang Yuki Kato lahir di Malang 2 April 1995. Ia kali pertama berakting saat mendukung serial Inika Rasanya 2003. Tapi tentu saja ia paling diingat sebagai si tomboy Rahel dalam serial Hair Series di tahun 2007. Sejak saat itu, image si cantik tomboy melekat pada pemeran film Cahaya Cinta Pesantren tersebut. Ia selalu memerankan karakter cuek, ceplas-ceplos, dan pemberani. Misalnya dalam sinetron Monyet Cantik dan juga Gol-Gol Fatima. Tak hanya di layar TV, Yuki juga laris manis bermain film dan FTV dan pengisi suara. Misalnya pada 2020 lalu mengisi suara karakter Mulan untuk film Mulan versi bahasa Indonesia. Selama berkarir, Yuki sudah banyak mengambil peran dengan aneka karakter dari perempuan tomboy berhijab hingga feminin. Meski tak pernah tampil berambut pendek, sikapnya yang selalu pede dan nyentrik perlahan berubah menjadi lebih lembut dan memesona. Di usianya yang ke-25 tahun, artis pemeran film Cabe-Cabean ini makin cantik dan terlihat makin dewasa. Guys, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Semoga aja ya kita bisa bertransformasi ke arah yang lebih positif dan bermanfaat. Seperti profil artis tadi yang jadi sukses dengan sisi kewanitaan mereka. Jadi kalau sekarang ada yang merasa masih kurang bersinar, besok-besok bisa kok jadi glowing. Caranya ya kerja, terus beli skincare deh. Terima kasih banyak ya sudah menonton sampai akhir. Saatnya nih kalian urun like, share, dan tulis targetmu di masa depan di kolom komentar. Bye-bye.